kita sudah menyadari bahwa sesungguhnya waktu yang paling penting adalah saat ini. Karena saat ini adalah waktu yang paling penting, dan saat ini alhamdulillah kita telah dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang paling penting. Maka selanjutnya tugas kita adalah menjadi orang-orang yang peduli dan melakukan yang terbaik di waktu yang paling penting ini kepada orang-orang yang paling penting. Kesadaran ini harus selalu dimunculkan pada diri kita, karena 3 pertanyaan ini akan selalu membimbing kita untuk menjadi orang-orang penting. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi pengalaman juga dengan orang-orang yang paling penting yang ada di ruangan ini saat ini. Pengalaman tentang apa? Tentu saja pengalaman tentang spiritual yang telah dikuatkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Quran surat Ibrahim ayat yang keempat, wa ma arsalnaka illa bilisani qaumi. Wa ma arsalnaka illa bilisani qaumi, artinya, dan tidaklah aku mengutus seorang utusan kecuali sesuai dengan bahasa kaumnya. Mari kita gunakan kecerdasan kita, sekaligus juga kita gunakan kejujuran kita untuk menangkap statement Allah di dalam Quran surat Ibrahim ayat yang keempat itu. Wa ma arsalnaka illa bilisani qaumihi, tidaklah aku mengutus seorang utusan kecuali sesuai dengan bahasa kaumnya. Jadi kalau kaum ini banyak, komunitasnya banyak, tentu saja bahasanya banyak. Di seluruh dunia ini, di permukaan bumi ini, ada berapa ratus bahasa? Mungkin ada berapa ribu bahasa, pertanyaannya. Mungkin ada berapa puluh ribu bahasa. Ada berapa puluh ribu komunitas. Ada berapa puluh ribu suku. Sedangkan Allah menegaskan, tidaklah aku mengutus seorang utusan kecuali sesuai dengan bahasa kaumnya. Jadi kalau demikian, utusan Allah itu banyak atau sedikit? Siapa yang menyatakan banyak? Ya Allah sendiri. Walaupun secara tidak langsung kita mendapatkan informasi tentang kata banyak, tapi sesungguhnya dari statement, tidaklah aku mengutus seorang utusan kecuali sesuai dengan bahasa kaumnya. Artinya, di setiap komunitas, apapun bahasanya, Allah akan mengutus seorang manusia yang menjadi kepanjangan tangannya untuk menyampaikan petunjuk darinya agar manusia di komunitas itu bisa selamat kembali kepadanya. Sebagaimana mukadimah yang saya bacakan tadi, ya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Itu adalah ayat yang diambil dari Quran surat Al-Fat, ya, dari
2 dari penghujung yang terakhir. Surat Al-Fat itu semuanya ada 29 ayat. Dan yang dibacakan tadi itu adalah ayat yang ke-28. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus seorang utusan untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Petunjuk tentang apa? Nah, ini dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Ahzab. Surat yang ke-33 ayat yang ke-21. Dan ayat ini sering dibacakan ya biasanya ketika peringatan Maulid. Bunyi ayatnya adalah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Laqad kana lakum, dan sesungguhnya bagi kalian semua, fi Rasulillah, pada diri seorang utusan Allah. Saya terjemahkan ya semuanya. Fi Rasulillah, pada diri seorang utusan Allah, uswatun hasanah, terdapat contoh teladan yang baik, contoh teladan yang sempurna. Contoh tentang apa? Liman kana yarjullah. Yarju itu artinya kembali. Liman kana yarjullah, bagi orang yang ingin kembali kepada Allah. Wal yaumal akhir, dan di hari kemudian, wa zakarallaha katsira, dia baru bisa ingat Allah banyak-banyak. Jadi sebetulnya Allah mengutus seorang utusan itu, puncak akhirnya adalah agar manusia yang mengikuti para utusan itu dapat mengingat Allah banyak-banyak. Dia bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Di setiap aktivitas apapun yang dia ingat, ya cuma Allah. Itulah yang disebut dengan ulul albab. Jadi kalau demikian, Allah mengutus para utusan itu, puncak akhirnya adalah untuk mencetak para ulul albab. Nah, tentang ulul albab ini diceritakan di banyak ayat di dalam Al-Quran. Termasuk 7 ciri ulul albab yang pernah kita bahas di Quran surat Ar-Ra'd. Yang ujung akhirnya itu adalah orang yang sudah mampu melawan kejahatan dengan kebaikan. Itulah puncaknya ulul albab. Di ayat lain Allah menyatakan, yu'til hikmata mayyasha, wa ma yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira, wa ma yazakkaru illa ulil albab. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang mendapatkan hikmah, sesungguhnya dia telah memperoleh satu kemenangan yang besar, dan tidak ada yang bisa mencapainya kecuali ulul albab. Kalau kita kaji lebih dalam lagi ciri ulul albab yang diceritakan di banyak ayat dalam Al-Quran, kita akan mendapati bahwa sesungguhnya puncak akhir dari perjalanan setiap para pencari kebenaran tiada lain adalah menjadi para ulul albab. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan sesungguhnya bagi kalian semua, pada diri para utusan Allah itu terdapat uswatun hasanah. Contoh teladan yang baik, contoh teladan yang sempurna, liman kana yarjullah, tentang cara kembali kepada Allah. Apa artinya kembali? Kapan sesuatu itu harus kembali? Sesuatu itu harus kembali kalau dia pernah berpindah. Sesuatu itu harus kembali kalau dia pernah berubah.
Jadi siapa yang harus kembali? Yang harus kembali tentu saja yang pernah bergeser dari tempat asalnya. Dari mana kita asal? Dari Allah. Pada saat permulaan Allah menciptakan kita, di alam asal di sana, di alam alastu dalam bahasa Quran, saat itu kan kita itu sedang bertawaf kepada Allah. Kemudian Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Dan saat itu kita serempak menjawab, qalu bala syahidna. Ya, aku bersaksi. Saat itu kita masih telanjang tanpa tubuh. Saat itu wujud kita belum seperti wujud hari ini. Saat itu kita belum diberi tubuh. Karena saat itu Allah belum merasa perlu untuk memberikan tubuh. Jadi kalau begitu, kita ini pernah ada di alam asal. Dan di alam asal itu kita menyaksi kepada Allah. Dampak dari penyaksian kita kepada Allah tentu saja kita dapat mengingatnya. Jadi semua kita itu di alam asal, semuanya yang diingat cuma satu, yaitu Allah. Kemudian ya, sang jiwa ini diutus oleh Allah. Kemana? Ke alam dunia ini. Lalu agar sang jiwa ini menjadi produktif dan bisa melakukan sesuatu di alam lahir ini, maka sang jiwa kemudian diberi sarana. Sarananya yang bernama tubuh jasmania kita.